Kita ini sebagai dai harus promo, harus banyak-banyak promo. Salahnya kita memang, bener salahnya kita. Orang Kristen itu kalau promo itu pinter, promo penebusan dosa. Dosa kan ditebus, dosa kan ditebus. Kalau percaya pada Yesus, kita ini jangan promo kayak gitu. Padahal promo di Islam itu jauh lebih besar, lebih banyak. Ini jelas sudah kata Rasulullah, semua umatku pasti akan, ada pasti itu sudah, pasti akan masuk surga. Kemudian lanjut. Ini hadis yang populer ya. Semua orang pasti sering dengar ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Populer ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Qur'an kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung. Sebagaimana Ustadz Ipung mengaudit konsep penebusan di dalam ajaran Kristen, kali ini saya juga akan mengaudit konsep penebusan di dalam ajaran Islam. Pertama-tama, seperti yang disampaikan Ustadz Ipung di dalam video tadi, dia mengatakan, barang siapa di dalam hatinya ada tauhid atau la ilaha illallah, orang itu pasti akan masuk surga. Jika benar pernyataan Ustadz Ipung ini, artinya pengikut ISIS, Boko Haram, dan para teroris lainnya juga mengakui la ilaha illallah. Artinya mereka juga pasti masuk surga. Yang anehnya, saudara-saudara Muslim mengatakan bahwa ISIS itu bukan Islam, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa para pengikut ISIS juga mengakui la ilaha illallah. Dan tidak hanya berhenti di situ, Islam Syiah dan juga Islam Ahmadiyah dan sekte-sekte lainnya juga mengakui la ilaha illallah, dan mereka juga mempercayai tauhid dan juga mengakui Muhammad sebagai nabi mereka. Jadi jika kita menggunakan logika akal sehat kita, artinya kelompok-kelompok tersebut seperti ISIS, Boko Haram, Ahmadiyah, Syiah juga akan masuk surga karena mereka juga mengimani tauhid dan la ilaha illallah. Kita tunggu apakah Ustadz Ipung dan saudara muslim lainnya konsisten dengan pernyataan mereka ini. Tadi juga kita dengarkan bagaimana Ustadz Ipung mengatakan nanti dosa-dosa orang itu ditimbang. Jika dosanya lebih banyak, mereka akan dibersihkan di api neraka. Pertanyaan kita adalah, jika Allah atau Tuhan dari saudara muslim itu maha pengampun, kenapa orang disiksa kembali? Sama seperti Adam. Katanya Adam berbuat dosa lalu mendapatkan ampunan Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa Adam dan Hawa tetap dibuang ke bumi? Jika seseorang dihukum meski dia sudah memohon ampun, lalu apa gunanya permohonan ampun tersebut? Seharusnya jika seseorang sudah memohon pengampunan, dia tidak dihukum lagi. Tidak seperti dalam ajaran kekristenan, seperti di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam ajaran kekristenan tidak ada lagi orang Kristen yang singgah di neraka dulu baru masuk surga. Karena orang-orang Kristen itu sudah diampuni dan berubah dari kehidupan lama mereka. Untuk lebih jelasnya, seperti analogi berikut ini. Saudara meminjam uang kepada saya, dan ternyata pada waktu yang harusnya saudara membayar uang tersebut, saudara tidak punya uang dan tidak bisa membayar uang tersebut. Lalu saya katakan, tidak apa-apa, saudara tidak perlu membayar uang tersebut, saya sudah menghapus utang saudara. Dan akan menjadi aneh jika pada suatu saat nanti saya mengungkit kembali utang saudara, dan saudara tetap tidak bisa membayarnya, dan oleh karena itu saya memasukkan saudara ke dalam penjara. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, bukankah Bro Phil sudah mengampuni atau menghapus utang saya? Lalu kenapa sekarang ini Bro Phil meminta utang tersebut untuk dibayar? Dan kenapa saya harus dihukum karena tidak membayar utang tersebut? Dari analogi itu, teman-teman bisa menilai sendiri Tuhan seperti apa yang disembah oleh saudara-saudara muslim. Dari sini kita boleh mempertanyakan apakah dia benar-benar maha pengampun. Jika dia benar-benar maha pengampun, kenapa
Orang-orang yang percaya kepadanya dihukum kembali sebelum masuk ke surga. Lalu, apa gunanya pengampunan yang diberikannya? Ataukah dia tidak tulus dalam pengampunannya? Mari kita tunggu jawaban dari Ustadz Ipung dan saudara-saudara muslim lainnya. Justru ajaran Yesus ya yang benar itu dosa pikul masing-masing, dosa tanggung masing-masing, bukan Yesus yang suruh pikul. Kok enak? Kasihan loh. Manusia yang berbuat dosa, Yesus yang suruh pikul, ya kan? Ya, buka aja di Yeremia 17 ayat 10. Ya, Yeremia 17 ayat 10. 11 ayat 10. Ya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan ya, itu aku Tuhan ya. Tuhan sendiri yang mengaku bahwa akan membalas manusia setimpal dengan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya. Oke, dengan adanya dalil ini bahwa Tuhan sendiri yang menyampaikan bahwa dosa pikul masing-masing, maka promo penebusan dosa batal sudah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas video dari Ustadz Ipung Atria, di mana di dalam videonya dia mengatakan, kok enak manusia yang berbuat dosa, Yesus disuruh tanggung. Dari video Ustadz ini, kita bisa melihat bahwa Ustadz ini tidak mengerti tentang Kekristenan. Bahkan agamanya sendiri dia tidak mengerti. Kenapa saya mengatakan demikian? Mari saya tunjukkan ayat Al-Quran tentang dosa yang dilakukan oleh satu orang sehingga semua orang terkena akibatnya. Mari saya bacakan surat Taha 117. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-sekali jangan sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Oke, dari ayat ini kita bisa melihat yang membuat Adam dan Hawa menjadi celaka adalah iblis yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Mari kita baca ayat selanjutnya. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ayat 119, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Jadi, dari ketiga ayat ini kita bisa melihat bahwa jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan merasa lapar, dahaga, bahkan ditimpa panas matahari. Tetapi yang terjadi adalah karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gantinya mereka tinggal di surga yang tidak ada kelaparan, kehausan, dan panas matahari. Mereka terusir dari surga. Dan menariknya adalah Adam dan Hawa yang melakukan dosa, tetapi anak keturunannya merasakan akibat dosa itu. Jika kita kembali kepada statement Ustadz Ipul yang mengatakan, kok manusia yang berbuat dosa, Yesus menanggung akibatnya. Jadi pertanyaan yang sama kita tujukan pada Ustadz Ipung. Kenapa Adam dan Hawa yang melakukan dosa, anak keturunannya mendapat akibat dari dosa mereka? Harusnya jika Ustadz Ipung konsisten dengan pernyataannya, seharusnya yang diturunkan dari surga akibat dosa mereka adalah hanya Adam dan Hawa, dan anak keturunannya tidak mengambil bagian di dalam dosa itu. Mereka harus tinggal di surga, karena yang melakukan dosa adalah Adam dan Hawa. Mari kita baca lagi surat Al-A'raf ayat 27. Di sana dikatakan, hai anak Adam, jangan sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaian untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi, dari sini kita juga bisa melihat bahwa yang menyebabkan Adam dan Hawa diturunkan dari surga adalah setan. Jika saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka seluruh umat manusia pasti akan tetap tinggal di surga selamanya dan tidak merasakan kelaparan, kehausan, dan panas matahari. Tetapi sayangnya, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya anak keturunannya mendapat akibat juga dari dosa mereka. Oke teman-teman, saya tantang Ustadz Ipung dan juga saudara muslim lainnya untuk menjawab pertanyaan ini. Kenapa anak cucu Adam menerima tanggungan dari dosa Adam dan Hawa, yang mana seharusnya mereka tinggal di surga yang tidak ada kelaparan, kehausan, dan panas matahari? Oke teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberi pencerahan kepada teman-teman.
Dan nanti kita akan lanjutkan menanggapi video dari Ustadz Ipung selanjutnya. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung. Setelah kemarin kita menggunakan ayat Al-Quran, kali ini kita menggunakan hadis sahih. Hadis yang pertama yang kita akan bacakan adalah hadis sahih Muslim 4796. Di sana diceritakan Rasulullah bersabda, Adam dan Musa pernah melakukan perdebatan. Musa berkata, "Kamulah Adam yang karena kesalahanmu kamu dikeluarkan dari surga." Adam menjawab, "Kamulah Musa yang telah dipilih Allah dengan risalah dan firman-Nya. Tetapi kenapa kamu mencelaku karena suatu perbuatan yang telah ditetapkan Allah?" Rasulullah bersabda, akhirnya Adam dapat memberikan jawaban kepada Musa. Oke teman-teman, kita sudah membacakan hadis sahih Muslim 4796 di mana ada perdebatan Adam dengan Musa dan yang disaksikan oleh nabi dari saudara Muslim. Kita tidak tahu entah di mana kejadian itu berlangsung sehingga nabi dari saudara Muslim bisa menyaksikan kejadian tersebut. Tapi poin kita kali ini bukan membicarakan tentang itu, tetapi poin kita kali ini tentang bagaimana Musa yang adalah nabi dari saudara Muslim ini memiliki iman atau keyakinan sebagaimana orang Kristen, yang mana sangat bertentangan dengan pernyataan dari Ustadz Ipung. Dalam hadis ini justru Musa setuju dengan bunyi ayat Al-Quran yang kita sudah bahas kemarin, di mana karena perbuatan Adam dan Hawa, anak cucunya mendapatkan penderitaan, kelaparan, kehausan, dan panas terik. Jadi jika dihubungkan dengan hadis ini, justru Musa benar sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita kutip kemarin, yang jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, mereka tidak akan diusir atau dikeluarkan dari surga. Mungkin saudara-saudara Muslim mengatakan hadis ini hadis doif atau tidak sahih. Tadi kita sudah bacakan dari hadis sahih Muslim. Sekarang ini kita membacakan dari hadis sahih Al-Bukhari 3157, menceritakan hal yang sama. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kami dari surga." Jadi apa yang dikatakan oleh hadis ini justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran pada video kemarin. Mungkin saudara Muslim juga belum percaya. Mari kita berikan satu hadis lagi. Hadis sahih Al-Bukhari 4079 menceritakan hal yang sama. Rasulullah bersabda, Adam dan Musa saling berargumentasi. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau telah merugikan kami dan engkau telah menjadikan kami keluar dari surga." Jadi konsep kekristenan justru diimani oleh Musa, dan apa yang diimani oleh Musa justru setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 27. Di sana Allah mengatakan, "Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga." Jadi yang menyebabkan Adam dan Hawa keluar dari surga adalah dosa mereka, dan yang kena akibat dari dosa mereka adalah anak cucunya termasuk Musa. Tetapi yang menjadi keanehan adalah justru Adam menang di dalam perdebatan ini. Dan kita lihat bagaimana Adam membela dirinya. Adam berkata, maka Adam menjawab, "Engkau Musa yang telah Allah pilih untuk diajak berbicara. Engkau mencelaku dengan suatu amalan yang Allah telah menuliskannya atasku sebelum Allah menciptakan langit dan bumi." Beliau bersabda, maka argumentasi Adam mengalahkan Musa. Mari kita membaca alasan Adam atau pembelaan Adam atas tuduhan Musa pada hadis yang lain, hadis sahih Al-Bukhari. Dia mengatakan, Nabi Adam membalas, "Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dalam kurung ajarannya dan dengan kalimat dalam kurung firman-Nya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Maka kemudian Rasulullah bersabda, Nabi Adam telah mengalahkan Musa dalam perdebatan 2 kali. Jadi dari sini kita bisa melihat Adam membela dirinya dan seakan-akan dia tidak bersalah untuk apa yang telah dilakukan. Tetapi
Dia mengatakan apa yang dilakukannya itu adalah sudah ditakdirkan atau sudah ditetapkan. Jadi, dalam hal ini Adam tidak bersalah. Yang bersalah adalah yang menetapkan, atau yang membuat, atau yang merancang, sehingga kejadian itu terjadi. Jadi dalam hal ini yang bersalah adalah Allah, karena Dia yang menetapkan Adam melakukan hal itu. Jadi, kesimpulan dari hadis yang kita sudah bacakan kali ini adalah, pertama, Musa justru setuju dengan konsep kekristenan dan juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 27. Kedua, Adam dalam hal ini tidak bersalah karena yang menetapkan Adam melakukan hal tersebut sebelum dia dilahirkan adalah Allah. Jadi semua kesalahan ditimpakan kepada Allah. Bukan saja hanya ada di hadis yang tadi tentang perdebatan Adam dengan Musa, di hadis yang lain juga berbunyi hal yang sama, yang menentang pernyataan dari Ustadz Ipul yang mengatakan bahwa kok manusia yang berdosa, Yesus yang tanggung. Jadi di dalam hadis Sahih Muslim nomor 2674 juga menceritakan konsep yang sama yang dipercayai atau diyakini orang Kristen dan juga Musa. Di sana dikatakan, sekiranya bukan karena kesalahan Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Bukan cuma di situ. Di hadis Ahmad nomor 7823 mengatakan hal yang sama. Di sana dikatakan, dan kiranya bukan karena sebab Hawa, selamanya seorang istri tidak akan berkhianat kepada suaminya. Jadi, dari kedua hadis ini justru bertentangan dengan pernyataan Ustadz Ipung, di mana dia mengatakan, kok manusia yang berdosa, Yesus yang tanggung. Jadi, pertanyaan yang sama kepada Ustadz Ipung, kenapa kesalahan Hawa ditimpakan kepada orang lain sesuai dengan bunyi kedua hadis tersebut? Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita atas pernyataan dari Ustadz Ipung. Saya berharap Ustadz Ipung bisa melihat video ini dan bisa membalas, bahkan memberi sedikit tanggapan untuk jawaban kita terhadap statement Ustadz Ipung dalam videonya. Dan kali ini Al-Quran setuju dengan ajaran Kristen. Bahkan bukan cuma itu, Musa di dalam hadis yang kita bacakan tadi, di mana karena kesalahan Adam atau dosa Adam, semua anak keturunannya diturunkan ke bumi. Kita ini manusia dibekali oleh Allah dengan akal, ya, dengan akal yang sempurna, berbeda dengan hewan. Ya. Kita harus menggunakan logika akal sehat, ya, dipakai akal sehatnya. Kalaupun ada memang promo penebusan dosa, barang siapa yang percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, masuk Kristen, maka habislah dosanya semuanya dan dijamin masuk surga, ya kan? Pakailah akal sehat, ya. Coba kita pura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga. Kita masuk surga, kita pura-pura wawancara. Pak, jenengan dulu apa? Dia ngakunya koruptor. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Oh ya sudah, ya. Pak, bapak apa? Bapak ngakunya perampok. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Lanjut lagi, kita jalan lagi, nyari orang lagi. Bapak siapa? Dulu tukang perkosa orang. Loh, kok bisa masuk surga? Percaya Yesus. Masuk, kita jalan lagi. Bapak siapa? Dulu tukang jambret, tukang begal orang. Loh, kok bisa masuk surga? Karena percaya Yesus. Akhirnya mikir-mikir lama-lama, ini dulu kita ini berbuat baik di dunia ngapain kan? Gitu. Ya enak, hidup sesukanya aja kan? Pokoknya kita percaya Yesus, sudah selesai masuk surga. Akal sehat, ya, akal sehat. Dengan menggunakan dalil akal sehat, ya, maka batal itu promo penebusan dosa. Batal sudah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung, di mana di dalam videonya dia mengatakan orang Kristen asalkan percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Dan di dalam videonya dia berpura-pura mewawancarai orang-orang yang masuk surga, di mana dia bertemu dengan pencuri, perampok, pemerkosa, dan alasan mereka kenapa masuk surga karena percaya Yesus. Jadi menurut Pak Ustadz Ipung, orang Kristen hanya mengatakan percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Tetapi di dalam kekristenan, percaya bukan hanya sekedar ucapan mulut saja, tetapi disertai dengan tindakan. Sebelum kita menjelaskan tentang iman atau percaya kepada Yesus, saya akan bacakan di dalam ayat-ayat Alkitab, apakah benar orang-orang berdosa tadi diizinkan masuk ke dalam kerajaan surga, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ipung.
Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Satu ayat lagi, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi, dari beberapa ayat yang kita sudah bacakan tadi menunjukkan bahwa orang-orang yang diwawancarai oleh Ustadz Ipung justru tidak masuk di dalam kerajaan surga. Mungkin Ustadz Ipung salah mewawancarai orang. Mungkin dia sedang pergi ke neraka dan mewawancarai mereka yang ada di sana. Karena orang yang masuk surga menurut orang Kristen adalah mereka yang bertobat dan yang meninggalkan kejahatan. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, bagaimana cara hidup mereka. Saya bacakan di dalam Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus bukan berarti mereka terus berbuat dosa karena mereka sudah ditebus. Justru karena mereka sudah ditebus, mereka bukan lagi menjadi hamba daripada dosa, tetapi menjadi hamba daripada Tuhan. Artinya mereka harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan apa yang diperintahkan oleh setan, yang adalah menjadi tuan mereka sebelumnya. Yohanes 8:34-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi, bukan berarti orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus akan seenaknya melakukan dosa dengan alasan sudah ditebus. Justru, jika mereka melakukan itu, artinya mereka sedang memperhambakan diri kembali kepada setan. Roma 6 ayat 15-16. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Jadi, orang-orang yang diselamatkan atau sudah ditebus oleh Yesus bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Mereka harus menuruti perintah Sang Penebus mereka. Artinya, mereka harus meninggalkan kejahatan. Jadi, beriman kepada Yesus bukan saja dari mulut saja, tetapi seperti di dalam Yakobus 2 ayat 19 dan 20 katakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja." Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Jika orang mengatakan, "Saya beriman kepada Yesus," tetapi tingkah lakunya tidak sesuai dengan perintah Yesus atau tidak sesuai dengan karakter Yesus, artinya dia tidak sedang beriman kepada Yesus. Saran saya kepada Ustadz Ipung untuk membaca kembali Wahyu 22 ayat 15. Di sana dikatakan, setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Artinya, orang-orang ini tidak akan selamat. Clear ya? Oke, jadi promo penebusan dosa yang ada disebutkan tadi oleh orang-orang misionaris tadi, kita sebutkan mana dalilnya kan gitu kan. Tunjukkan dalilnya, batal kan? Sudah batal. Mereka biasanya mengandalkan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tidak begitu dipercaya oleh mereka. Nanti saya jelaskan besok di materi depan ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, ini kan dalilnya perjanjian baru semua. Ya kan? Mereka lebih percaya perjanjian baru. Dalilnya perjanjian baru semua. Batal itu kena itu. Berarti itu adalah perintah dari Paulus. Dan itu pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus.
Nah, Yesus tidak pernah mengatakan menebus dosa, tidak ada. Itu yang disampaikan adalah oleh Paulus. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Ustadz Ipung. Tadi kita sudah melihat bagaimana Ustadz Ipung mengatakan konsep penebusan dosa itu adalah karangan Paulus, dan Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Dari sini saya melihat bahwa Ustadz Ipung tidak mengerti, bahkan tidak paham dengan ajaran Alkitab. Pantas saja beliau menjadi seorang mualaf, dan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya juga, bukan saja dia tidak mengerti Alkitab, bahkan Al-Quran juga dia tidak mengerti. Dan sekarang ini kita akan membantah pernyataan Ustadz Ipung. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 20 ayat 28. Di sana Yesus mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan cuma di Matius, mari kita buka di Injil Markus. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, kita bisa melihat dalam kedua ayat ini, di sana terdapat konsep penebusan, dan hal itu bukanlah karangan dari Paulus. Jadi, Ustadz Ipung sudah menyatakan sesuatu yang tidak benar, di mana dia mengatakan konsep penebusan adalah karangan dari Paulus, dan Yesus tidak pernah mengatakan hal tersebut. Mari kita dengarkan kembali pernyataan dari Ustadz Ipung. Jadi itu adalah perintah dari Paulus, dan itu pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan menebus dosa, tidak ada. Itu yang disampaikan adalah oleh Paulus. Paulus lupa bahwa ia sendiri pernah menulis pada Galatia 3 ayat 13. Dia lupa, dia menulis itu di suratnya. Ya, coba buka aja Galatia ya 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus dikatakan digantung di kayu salib, berarti mereka sendiri yang nulis, bukan kita loh ya. Lupa mungkin dia menulis seperti itu. Oke teman-teman, kita baru saja melihat bagaimana Ustadz Ipung mengutip Galatia 3 ayat 13, di mana di sana dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sudah mendengarkan Ustadz Ipung mengutip Galatia 3 ayat 13, dan seakan-akan dia menemukan sesuatu yang sangat menohok untuk menjatuhkan Rasul Paulus. Kembali, ini terjadi karena ketidaktahuan Ustadz Ipung tentang kekristenan. Dia tidak tahu di dalam Yesaya 53 ayat 5-6 sudah mengatakan hal yang sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Memang benar, orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang kena tutuk, seperti yang disampaikan di dalam Ulangan 21 ayat 23. Bedanya adalah orang yang di dalam Ulangan 21 ayat 23 dihukum karena kesalahannya sendiri. Sementara Yesus disalib bukan karena kesalahannya, tetapi karena pelanggaran manusia. Oleh karena itu, bunyi ayat di Galatia 3 mengatakan menjadi kutuk karena kita. Sama persis dengan Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini kita bisa melihat bahwa tuduhan terhadap Rasul Paulus tidak berdasar. Bahkan Rasul Paulus mengutip apa yang disampaikan di dalam Perjanjian Lama. Dan ini semua bukanlah karangan Paulus. Saya perlu luruskan, sebenarnya yang ditebus itu bukan dosanya, tetapi orang yang berdosa yang ditebus. Seperti yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, yang ditebus adalah manusia, bukan menebus dosa. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita terhadap pernyataan dari Ustadz Ipung. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan menanggapi Ustadz Ipung. Saran saya kepada saudara-saudara muslim supaya jangan asal percaya pada pernyataan dari para ustadz tentang kekristenan. Mari kita belajar bersama dan
menyelidiki sendiri apakah benar demikian atau Ustadz Ipung sedang melakukan kebohongan.